Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kepada kedua mempelai yang hari ini sudah melaksanakan prosesi pernikahan. Akad nikah ini dalam Al-Quran disebutkan sebagai mitsaqan ghalidha, itu satu ikatan yang luar biasa, ikatan yang begitu erat, begitu lekat, begitu pekat, begitu suci, begitu mulia, sehingga nggak boleh orang bermain-main tentang akad pernikahan, bermain-main tentang akad pernikahan, bermain-main tentang akad pernikahan. Akad pernikahan yang kita laksanakan tadi menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, menjadi penyebab datangnya ridha Allah kepada kita semua. Singkat saja, kepada kedua mempelai yang hari ini sudah melaksanakan prosesi pernikahan. Akad nikah ini dalam Al-Quran disebutkan sebagai mitsaqan ghalidha, itu satu ikatan yang luar biasa, ikatan yang begitu erat, begitu lekat, begitu pekat, begitu suci, begitu mulia, sehingga nggak boleh orang bermain-main tentang akad pernikahan. Akad pernikahan yang kita laksanakan tadi menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, menjadi penyebab datangnya ridha Allah kepada kita semua. Maka itu secara singkat kepada kedua mempelai kita ingin memberikan satu nasihat buat kedua mempelai, juga buat kita semua, dan khususnya buat diri saya sendiri, bahwa suatu akad pernikahan yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad SAW sekurang-kurangnya ada 4 tujuan yang harus terpenuhi. Jadi maksudnya harus terpenuhi, kita harus berusaha bagaimana caranya 4 tujuan tersebut bisa terpenuhi, ya ikhwan. Yang pertama, bahwa perkawinan itu tidak lain dan tidak bukan adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dengan jelas Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang menolak aku punya sunnah, menolak kesunnahan, menolak syariahnya daripada pernikahan, maka mereka bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan pernikahan yang pertama adalah ihya'is sunnah, untuk menghidupkan sunnah, untuk menghidupkan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sedangkan yang kedua, tujuan daripada perkawinan tidak lain dan tidak bukan, saudara, yaitu untuk kita bisa menjaga kelestarian keberadaan umat manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkannya, saudara. Di mana Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Jadi jelas berdasarkan ayat ini bahwa tujuan perkawinan memang tidak kita pungkiri untuk bisa mendapatkan banina wa hafadah, bisa mendapatkan anak, cucu, keturunan yang dengannya nanti, saudara, keberadaan kelestarian umat manusia di atas muka bumi ini tetap bisa terjaga. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadis yang tadi dibawakan dalam khutbah nikah, beliau mengatakan tazawwaju wa taktsuru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Kawinlah kamu, kayak aku punya umat, kawin, nikah, berkeluarga, wa taktsuru, supaya apa? Supaya kamu menjadi banyak. Nabi pengen umatnya punya keturunan yang banyak. Nabi pengen umatnya ini menjadi umat yang terbanyak. Sampai-sampai Nabi mengatakan, fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Kelak nanti di hari kiamat aku akan banggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Bangga karena kuantitasnya yang banyak, dan bangga karena kualitasnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Maka itu kepada kedua mempelai, jaga tujuan yang kedua ini. Tujuan yang pertama tadi, yuk kita hidupkan dengan pernikahan ini. Jadi pernikahan jangan dianggap main-main, bukan barang mainan. Pernikahan ini bukan barang mainan, tapi pernikahan ini adalah ihya'us sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yaitu satu kegiatan aktivitas untuk menghidupkan sunnah Nabi. Dan yang kedua, ya kita berusaha bagaimana dalam rumah tangga kita ini kita mendapatkan anak keturunan yang bukan hanya kita lihat dari segi kuantitas jumlah banyaknya, tapi yang lebih penting adalah dari segi kualitas mutunya. Jangan sekali-kali ketinggalkan keturunan yang lemah. Mudah-mudahan kedua mempelai diberikan oleh Allah keturunan yang banyak, yang solihin, yang solehat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, saudara,
sebagaimana juga tadi hadisnya dibacakan di dalam khutbatun nikah, bahwa perkawinan ini tidak lain dan tidak bukan agar menjadi benteng kita dari perbuatan yang haram. Benteng kita, Nabi mengatakan dengan tegas, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Anak-anak muda yang sudah mampu berkeluarga, segeralah kamu kawin berkeluarga, bina itu keluarga. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena yang namanya perkawinan itu, pernikahan itu bisa menjadi penjaga yang kuat buat pandangan mata kita, sehingga kita tidak lemparkan kita punya pandangan ke perempuan-perempuan yang tidak halal bagi kita, ya ikhwah. Kemudian juga menjadi apa? Wahsanul farji, menjadi benteng yang kuat daripada perbuatan zina, benteng bagi kemaluan kita semua, sehingga kita bisa menyalurkan kebutuhan biologis kita dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah. Nah yang terakhir ya ikhwan, ini yang tidak kalah pentingnya. Apa tujuan daripada perkawinan? Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh qori kita ya ikhwan. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini menarik. Kalau kita bertanya untuk apa Allah ciptakan bagi kita pasangan? Untuk apa Allah anugerahkan kepada kita para istri, pasangan hidup kita? Untuk apa? Allah yang menyatakan litaskunu ilaiha, supaya engkau itu merasa cenderung kepadanya. Apa pengertian litaskunu ilaiha? Para ahli tafsir membahas dengan bahasan yang sangat lebar ya ikhwan. Begitu banyak makna dan hikmahnya. Di antaranya litaskunu ilaiha, agar kamu merasa cenderung kepada istrimu, supaya satu, kita menumpahkan rasa cinta kita kepada istri kita. Di samping itu kita menyimpan rahasia kita kepada istri kita. Jadi jangan sekali-kali pasangan suami istri menyimpan rahasia kepada orang lain, tapi simpan rahasia kepada pasangan hidupnya. Dan jangan sekali-kali pasangan suami istri curhat kepada orang lain, tapi suami curhatlah kepada istri, istri curhatlah kepada suami. Itu tujuan daripada perkawinan salah satunya, ibaratullah. Karena berapa banyak saudara ini akibat saling curhat, seorang istri curhat kepada orang lain, akhirnya bukan mendapatkan solusi, justru mengantarkan kepada fitnah. Berapa banyak kejadian di mana-mana tempat, saudara. Maka itu para suami, curhatlah kepada istrimu, simpanlah rahasiamu kepada istrimu, jadikan istrimu itu sebagai tumpahan cinta kasih sayangmu. Para istri, curhatlah kepada suamimu, tumpahkan cinta kasih sayangmu kepada suamimu, taatilah suamimu. Itulah tujuan daripada perkawinan yang sebenarnya. Kalau ini bisa kita tegakkan, insya Allah sebagaimana Allah janjikan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, maka rumah tangga kita akan penuh dengan mawaddah warahmah. Jangan mimpi rumah tangga kita menjadi sakinah, penuh mawaddah warahmah, kalau kita nggak menjadikan istri kita sebagai tempat curhatan kita, sebagai tempat daripada curahan rasa cinta dan kasih sayang kita, saudara. Maka itu kalau Allah mengatakan litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung itu kepada pasangan hidupmu. Nah kalau ini sudah terlaksana, Allah janji wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, Allah akan jadikan di antara kamu hai pasangan suami istri mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Kalau itu sudah ada dalam rumah tangga kita, saudara, itulah sebetulnya tujuan hakiki daripada perkawinan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah, yaitu Abdul Hanan Jamaluddin, insya Allah dengan bimbingan daripada ayah andanya, di sini ada Kiai Haji Agus Jamaluddin, dengan bimbingan daripada ayah anda mertuanya Kiai Haji Abdul Razak, dengan bimbingan daripada ibu-ibu mertuanya yang sudah lebih dulu mengalami bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan dengan bimbingan orang-orang tua yang ada di sini, beliau bisa menjadikan rumah tangga beliau sebagai rumah tangga yang sakinah. Nah kepada orang-orang tua juga kita ingatkan, kalau anak-anak kita yang baru saja mengarungi bahtera rumah tangga, harus dibantu, harus diberikan nasihat. Kalau ada perselisihan di antara suami istri, maka tidak siogianya kalau orang-orang tua kemudian ikut campur memanaskan suasana. Begitu juga para besannya, tidak. Mestinya kita orang tua dan para besan semua kerjasama. Bagaimana rumah tangga anak-anak kita tidak pecah di tengah jalan? Bagaimana rumah tangga anak-anak kita akan bisa tetap awet sampai akhir hayatnya? Insya Allah. Mudah-mudahan dengan dibantu oleh orang tuanya, dibantu oleh para mertuanya, dibantu oleh para besannya, rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang sakinah.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya kita baca suratul Fatihah.